Selamat sore Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama akan doa harian atau doa sore untuk membantu perjalanan arwah Ibu almarhumah Ibu Chen Wijing apabila arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, belum menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa kehidupan beliau, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini berguna, bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera mungkin melepaskan, merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh keyakinan, penuh khusyuk kita bawakan doa ini dengan hikmah. Namo Amitabha, 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 Namo Amitabha. Dupannya ditancapkan. Bukunya dibuka kembali halaman 59. 59 persembahan makanan embun surgawi dan kesempurnaan puja, masing-masing kita baca 3 kali. 59
Silakan sama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu dengan Buddha dapat tikam samsara, seperti Buddha melolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Chen Jing. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, dapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70 Maikrar Suci 18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samnya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka bila aku tidak mencapai Anuttara Samnya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya beranjali atau di depan dada. Tangannya di depan dada atau beranjali, merangkapkan kedua tangan membentuk bunga teratai kuncup. Marilah Bapak Ibu, di saat kita mendoakan almarhumah Ibu Chen Wijing, kita kembali mohon berkah pelindungan, bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sekiranya arwah beliau menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan beliau, harapan keluarga, dan harapan kita semua. Buddha Amitabha segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya dan memberikan keikhlasan, kerelaan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan khusus putra-putri beliau, anak-anak beliau, untuk mengingat kebaikan dari seorang tua, seorang mamah yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Namo Namo
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga.
Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk membantu perjalanan arwah beliau, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, terutama anak-anak beliau, putra-putri beliau, akan diingatkan tentang pengorbanan seorang mamah, cinta kasih dan perhatian seorang mamah yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang pengorbanan dan cinta kasih seorang mamah, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan selalu teringat pengorbanan itu dan ingin membalas kebaikan dari seorang mamah dengan selalu menjaga nama baik keluarga, selalu menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili semua. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan dan pengorbanan seorang mamah untuk anak-anaknya. Pada saat seorang mamah akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya, dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lainnya menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah demikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putat Gede nomor 1, ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Cheng Wijing. Ditinggal kematian orang tua yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Sekalipun anak-anak beliau mungkin sudah bisa mandiri semua, secara finansial tidak tergantung lagi kepada orang tua. Namun karena sudah berkumpul sekian puluh tahun,
untuk merelakan, melepaskan begitu saja ternyata tidak gampang. Di saat menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat, seorang anak mungkin tegar, namun ketika menghadapi kematian dari orang yang dicintai dan pernah berkumpul sekian puluh tahun ternyata tidak gampang. Di saat melayat orang lain, kerabat, famili, kita sering memberi nasihat, lepaskan ya, relakan kepergian, sudah dipanggil yang di atas. Kita tidak terbebani apa-apa, namun yang meninggal anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, untuk melepaskan begitu saja ternyata tidak gampang. Seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, dalam batin kita, pikiran membentuk ikatan-ikatan yang sulit untuk dilepaskan. Namun apabila keluarga tidak ingin larut dalam duka, dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, segeralah bisa menerima hukum kematian itu sebagai hukum yang abadi, sebagai hukum yang langgeng. Percaya dan tidak, kematian itu akan terjadi. Kematian bukan saja terjadi pada orang-orang biasa, para nabi, para Buddha dari zaman dahulu sampai saat ini pun juga mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Yang bijaksana adalah segera mungkin merelakan dan melepaskan. Ditinggal kematian seorang mamah, orang tua, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga-keluarga yang lalu juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan anggota keluarga kita satu persatu akan meninggal karena mengikuti proses alami dan kodrati dan harus tunduk pada hukum kematian itu. Di saat akhir bersama jenazah beliau, keluarga tak henti-hentinya memberikan bentuk-bentuk penghormatan sebagai wujud bakti seorang anak kepada orang yang telah tiada. Kita bisa melihat memilihkan peti yang terbaik untuk beliau. Kemudian peti itu dihiasi dengan bermacam-macam aneka macam bunga. Bukan sekedar agar dipandang sedap, ya, bukan mempesona yang melihat yang melayang, namun sebagai bentuk penghormatan putra putri beliau kepada beliau. Saya tetap akan menjaga ikatan emosional dengan beliau sampai kapanpun. Dan juga pada kesempatan ini saya mendengar rencana mengundang tim doa untuk setiap hari, setiap sore melantunkan doa untuk beliau. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang kita baca tadi mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka apabila seseorang tersebut meninggal akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga sucinya. Sudah menjadi harapan setiap orang dan setiap agama, hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang diperbuat beliau telah memadai untuk terlahirnya, untuk masuk alam bahagia, alam surga. Sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya telah mendedikasikan waktu dan kesempatan sepenuhnya, bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing anak-anaknya sehingga sampai seperti saat ini. Kebaikan-kebaikan yang tak terukur, tak terhitungilah yang akan menemani beliau di alam-alam berikutnya. Dan juga kita bersama-sama mempersembahkan sajian makanan. Sekalipun beliau sebetulnya sudah tidak membutuhkan makanan-makan itu, namun makan itu sebagai alat bantu, alat bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Artinya setelah meninggal, sikap dari putra-putri beliau tidak merubah untuk melayani, untuk merawat beliau ketika beliau masih hidup. Selalu dirawat, dilayani dengan doa dan juga dengan harapan-harapan itulah yang akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kebahagiaan arwah yang dimiliki itulah yang akan mendorongnya beliau untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah, semoga dengan dukungan doa, dengan kebaikan-kebaikan yang telah engkau kumpulkan, engkau benar-benar terlahir di alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga yang kau tinggalkan. Sadu, sadu, sadu.
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa dengan menghormat, dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali di hadapan peti jenazah beliau. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitava. Selamat sore.